Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Hakoya Maula dan teman saya Fitri Amandani. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 5B ingin mempresentasikan PowerPoint dengan poin pembahasan asesmen autentik berbasis portofolio dan proyek. Nah, sebelum melanjutkan kepada pembahasan yang lebih inti, izinkan saya untuk menyampaikan 5 poin utamanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep asesmen autentik. Poin yang kedua, implementasi penilaian autentik berbasis portofolio. Poin ketiga, implementasi penilaian autentik berbasis proyek. Kemudian poin yang keempat adalah sinergi pengembangan dari penilaian autentik, dan yang kelima adalah poin pembahasan berupa tantangan yang sering terjadi dalam penilaian asesmen autentik. Poin yang pertama yaitu tentang konsep asesmen autentik. Di dalam poin pembahasan konsep asesmen autentik ini ada 3 pembahasan. Pertama, definisi, kedua, prinsip, dan yang ketiga adalah perbedaan. Pertama, yaitu definisi asesmen autentik. Dilihat dari kalimatnya, terdapat 2 kalimat, yaitu asesmen dan autentik. Asesmen itu bermakna penilaian, pengukuran, atau evaluasi. Kemudian autentik itu bermakna asli, nyata, reliable, atau valid. Nah, kemudian kita gabungkan istilah tersebut. Jadi, asesmen autentik itu adalah salah satu metode penilaian yang dapat diberikan kepada siswa dan mengharuskan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam kehidupan nyata sehari-hari. Selanjutnya, ada prinsip dari asesmen autentik. Prinsip dari asesmen autentik itu ada 4. Pertama, keeping track. Keeping track itu apa? Keeping track itu penilaian harus menelusuri dan melacak kemajuan peserta didik sesuai rencana pembelajaran yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua, checking up, yaitu penilaian harus mengecek kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, finding out, yaitu penilaian harus mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan. Keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik tersebut telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Ketiga, ada perbedaan asesmen. Dulu terdapat penilaian atau asesmen yang memiliki istilah penilaian tradisional. Penilaian tradisional ini memiliki beberapa macam soal bentuk pilihan, seperti pilihan ganda, pilihan benar salah, dan soal menjodohkan. Kemudian sekarang telah berkembang istilah penilaian autentik, di mana penilaian autentik ini macam-macamnya lebih banyak. Pertama ada soal uraian, kemudian ada produk, kemudian kinerja, dan proses. Poin yang kedua yaitu tentang implementasi atau penerapan asesmen autentik berbasis portofolio. Pertama ada tahap persiapan. Pastinya di dalam pembelajaran itu guru harus benar-benar melakukan persiapan. Guru menyiapkan implementasi dengan menentukan tujuan portofolio terlebih dahulu. Misalnya, portofolio proses untuk memantau perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Siswa mengumpulkan bukti secara mandiri mencakup hasil kerja berupa tugas, laporan, jurnal, catatan kecil atau catatan observasi guru dan siswa, serta wawancara. Kemudian yang ketiga, tahap penilaian. Tahap penilaian dalam asesmen autentik berbasis portofolio ini dapat menggunakan rubrik dengan skala poin yang mencakup proses berupa usaha, produk, dan refleksi penjelasan siswa atas kemajuan yang telah disampaikan oleh guru. Untuk materi selanjutnya yang membahas tentang implementasi asesmen autentik berbasis proyek dalam pembelajaran PAI akan saya lanjutkan. Jadi, implementasi asesmen autentik berbasis proyek ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru menyusun instrumen penilaian seperti lembar observasi, checklist sikap, dan rubrik produk. Instrumen ini disusun untuk memastikan penilaian valid dan objektif. Selain itu, siswa juga dilibatkan dalam diskusi awal agar mereka memahami tujuan dan kriteria penilaian sehingga berbentuk komitmen sejak awal. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, siswa menjalani proses perencanaan tugas, misalnya riset tentang hukum zakat. Kemudian siswa melakukan pengumpulan data di lapangan dan mengumpulkan bukti berupa foto, video, atau laporan tertulis. Selama proses ini, guru melakukan pengawasan melalui observasi hingga akhirnya siswa menyajikan hasil proyek dalam bentuk presentasi kelompok. Yang terakhir yaitu tahap penilaian dan evaluasi. Pada tahap ini,
Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi mencakup sikap seperti disiplin dan kerjasama, pengetahuan seperti wawasan fikih dan kemampuan menulis, serta keterampilan seperti kreativitas produk proyek. Bobot penilaian dibagi menjadi 40% proses, 30% produk, dan 30% presentasi. Slide berikutnya membahas tentang sinergi antara portofolio dan proyek dalam asesmen autentik PAI. Jadi, asesmen autentik PAI ini menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik karena mengintegrasikan proses pembelajaran berkelanjutan dengan tugas nyata. Siswa tidak hanya menghasilkan produk akhir, tetapi juga mendokumentasikan proses belajarnya sebagai bukti perkembangan kompetensi agama Islam. Portofolio ini berfungsi sebagai wadah arsip perkembangan siswa, sedangkan proyek menjadi inti aktivitas yang menghasilkan artefak autentik seperti laporan muamalah dan atau simulasi ibadah. Kemudian langkah pengembangan terintegrasi dimulai dari perencanaan bersama, yaitu guru menyusun rubrik gabungan dengan bobot 40% proses proyek, 30% kualitas portofolio, dan 30% refleksi. Pada tahap pelaksanaan ini, siswa mengerjakan proyek secara berkelompok dan mendokumentasikannya prosesnya secara real time ke portofolio digital, misalnya melalui Google Classroom. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi dilakukan dengan triangulasi data dari proyek dan portofolio melalui presentasi serta jurnal refleksi, sehingga penilaian menjadi lebih holistik. Namun dalam pelaksanaannya, asesmen autentik ini juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu guru PAI seringkali mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk observasi kelanjutan, monitoring proyek, dan refleksi siswa, terutama di kelas yang besar. Yang kedua yaitu beban administratif cukup tinggi, mulai dari penyusunan rubrik, dokumentasi portofolio, hingga analisis data. Hal ini sering tidak diimbangi dengan ketersediaan waktu atau fasilitas digital yang memadai. Yang ketiga yaitu merancang rubrik yang sesuai dengan usia dan kompetensi dasar PAI. Juga menjadi tantangan khususnya pada ranah psikomotorik seperti praktik ibadah akibat keterbatasan pelatihan guru. Selain itu, dukungan institusi juga masih kurang, seperti minimnya fasilitas ruang proyek, perangkat teknologi, serta kebijakan sekolah yang belum sepenuhnya mendukung asesmen autentik. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.